Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Hakim. Saya ingin mempresentasikan rancangan aplikasi sederhana menggunakan konsep array 3 dimensi yang telah dibuat bersama kelompok saya menggunakan Dev C++. Ini adalah tampilan codingannya. Dimulai dari include. Include berarti memerintahkan compiler untuk menyertakan file header. File header sini contohnya seperti IOStream, Conio, string. IOStream ini digunakan untuk menampilkan perintah inisial seperti code, terus cin, dan endline. Conio sendiri digunakan untuk menampilkan perintah seperti get maupun clear screen. Lalu string digunakan untuk menampilkan string copy atau strcpy untuk menyalin nilai string nanti. Lalu using namespace std ini sebuah perintah digunakan untuk mendeklarasikan compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan fungsi yang menjadi bagian dari yang bersangkutan. Singkatnya, penggunaan fungsi ini kita dapat menghindari kesalahan berupa tidak dikenalinya code dan cin oleh sistem. Lanjut in main. In main adalah fungsi utama sebagai starting point untuk program C++. Ya, seenggaknya harus ada satu fungsi ini agar saat running mesin tahu mulai dari fungsi main ini. Selanjutnya system color. System color ini pewarnaan pada teks. Lalu tipe data yang digunakan adalah char karakter. Gunanya untuk menuliskan huruf, angka, maupun simbol. Contohnya nama variabel di sini maskapai dengan jumlahnya 20, nama 20, kode penerbangan, rute 20, dan jawab. Tipe data integer gunanya untuk menyimpan dalam bentuk bilangan bulat. Nama variabel integernya di sini JML. Long in. Tipe data long in ini memiliki jangkauan lebih panjang dari in. Nama variabelnya harga dan total. Kata awal di sini adalah sebuah pernyataan goto yang merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke program yang diawali dengan suatu label. Code di sini merupakan perintah dari file header IOStream yang ini. Fungsinya untuk menampilkan teks ke layar. Berikut ini nantinya akan ditampilkan ke layar. Fungsi endline di sini untuk pindah baris agar tertata rapi. Selanjutnya input nama. Input nama penumpang yang nantinya akan ditampilkan di layar serta mencantumkan nama variabel. Input kode penerbangannya juga untuk ditampilkan ke layar serta nama variabelnya jangan lupa. Oke, selanjutnya adalah proses, yaitu membuat langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Di sini kami menggunakan perintah if, yang digunakan untuk memilih suatu dari dua atau lebih jawaban yang tersedia, dan menggunakan fungsi string cpy untuk menyalin isi string ke suatu variabel. Di sini, jika kode penerbangan 1, maka rutenya Padang Jakarta, maskapai Citylink, harga Rp400.000. Jika kode penerbangan 2, rutenya Padang Singapura, maskapai AirAsia, harga Rp400.000. Jika kode penerbangan 3, rutenya Jakarta Lombok, maskapai Garuda Indonesia, harga Rp600.000. Jika kode penerbangan 4, rutenya Kuala Lumpur Padang, maskapai Lion Air, harga Rp300.000. Jika kode penerbangan 5, rutenya Jakarta Singapura, maskapai Sriwijaya Air, harga Rp350.000. Dan jika kode penerbangannya tidak sesuai dengan yang di atas,
maka kode penerbangannya salah dan outputnya atau codingannya berakhir di sini. Untuk itu, kita menggunakan perintah if agar mendapatkan hasilnya. Jika jawabannya ya, maka Goto awal akan kembali ke pernyataan awal, dimulai kembali dari semula yang berada dalam penginputan data yang ada di atas. Jika menjawab selain ya, maka codingan berakhir dan outputnya tidak akan ditampilkan ke layar. Tapi jika sesuai dengan pilihan yang diberikan, akan langsung menuju masukkan data jumlah tiket yang dibeli. Kemudian hitung untuk mendapatkan total harga yang dibayar dengan rumus total sama dengan JML atau jumlah tiket dikali harga tiket satuan. Lalu hasilnya akan muncul di layar komputer ketika dikompil run. Oke, selanjutnya saya Razi Rafli akan menjelaskan bagian output dari program aplikasi travel. Di awal di bagian input sudah dijelaskan oleh Rahman, yaitu bagian-bagian dari kode penerbangan, rute sampai harga, terus nama penumpang, kode penerbangan. Lalu di bagian proses dijelaskan oleh Wildan, yaitu di bagian if, strip C, nama maskapai, dan harganya juga. Lalu di bagian output saya akan menjelaskan dari penumpang yang bernama. Jadi penumpang yang bernama ini sebenarnya nanti akan muncul sesuai input yang dimasukkan. Misalkan nama penumpangnya Budi, nanti penumpang di sininya keluarnya Budi. Terus maskapai, rute, harga tiket, dan total bayar sesuai yang diinput. Misalkan memilih maskapai, memilih kode penerbangan Jakarta Singapura dengan tiket 350.000, nanti akan keluar di outputnya. Sekarang kita bakal coba programnya ya. Kita coba. Oke, kita coba ya. Nama penumpangnya Budi. Terus kita kode penerbangannya 5, yaitu Jakarta Singapura dengan harga 350.000. Tiketnya satu aja. Keluar. Ini hasil outputnya. Jadi tadi di awal saya input Budi, terus kode penerbangannya 5, jumlah tiketnya 1. Ini penumpang yang bernama Budi ini tadi yang saya jelaskan sesuai yang kita input. Terus maskapai Sriwijaya Air, rute Jakarta Singapura, harga tiket 350.000. Sangat sesuai. Oke, saya akan mencoba lagi dengan nama penumpang yang lain, dengan kode penerbangan lain. Misalkan di sini kita kasih nama apa ya? Andre. Kita nama Andre. Terus kode penerbangannya yang Jakarta Lombok yaitu kode penerbangan 3 dengan harga 600.000. Jumlah tiket 2, jadi 600.000 dikali 2 sama dengan 1.200.000. Kita cek ya. Sesuai dengan yang kita input tadi. Andre, kode penerbangan 3, jumlah tiket 2. Ya, segitu aja penjelasan dari saya tentang output
dari aplikasi travel ini. Sekian, terima kasih. Dari pembuatan program aplikasi travel, kita menyimpulkan bahwa pengujian program sangatlah penting sebab hasil dari perhitungan bahasa pemrograman dapat menghasilkan hasil perhitungan yang tidak tepat. Hal ini disebabkan karena 1. Penyesuaian rumus ke bahasa pemrograman kurang tepat. 2. Kesalahan pengguna memasukkan data yang ada. 3. Penempatan jenis variabel data yang kurang tepat. Bila terdapat kesalahan hasil atau pemrograman, harap dimaklumi. Kita semua masih belajar dan kita akan melakukan lebih baik lagi untuk kedepannya. Sekian kesimpulannya.